Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terlebih dahulu kita bersyukur, alhamdulillah sekarang ini kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan kesehatan ini. Pada kesempatan ini kami insya Allah dari saya, nama Wawan S. Nawawi Zarkashi, sebagai Ketua Bajnas Kota Tasikmalaya, insya Allah akan memaparkan beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari Bajnas Kota Tasikmalaya. Bajnas Kota Tasikmalaya sebagai Badan Amin Zakat Nasional di daerah berkewajiban untuk menyelesaikan kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya. Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, Masya Allah, kami mendengar ada 13-12%, mungkin sekarang sudah 11%. Alhamdulillah terus menurun. Kami sebagai Bajnas Kota Tasikmalaya melihatnya pertama dari sisi mustahik zakat. Jadi kami pertama harus mendata mustahik zakat yang 8 asnaf itu. Dari 8 asnaf itu ada beberapa yang tidak ada di Tasikmalaya, dan kemudian kebanyakan itu fakir miskin yang kebanyakan. Kami cara mengelola zakat infak sedekah di Kota Tasikmalaya ini, kami membagi beberapa level gitu. Level pertama misalkan di masyarakat sekarang, bagaimana saya mengoptimalkan, jadi optimalisasi zakat infak sedekah di level masyarakat. Nah, di level masyarakat ini kami bentuk yang namanya UPZ DKM, dan ini sekaligus saya menyerukan kepada seluruh DKM yang ada di Kota Tasikmalaya yang belum membentuk UPZ di masing-masing DKM tersebut harus segera membentuk UPZ DKM di masing-masing DKM. Nah, di masyarakat ini wakil Bajnas Kota Tasikmalaya yang bersentuhan dengan masyarakat adalah UPZ DKM masing-masing. Yang kedua, ada yang namanya Tasik Bersedekah. Tasik Bersedekah ini, setiap UPZ itu silahkan bisa bermusyawarah dengan masyarakat agar sesuai kearifan lokal, agar semuanya masyarakat belajar sedekah. 1 bulan misalkan satu rumah itu satu suhunan bisa 10.000, sesuai kearifan lokal aja bisa 20.000, mungkin ada yang 50.000, mungkin ada yang 100.000, itu setiap rumah, dan masuk ke UPZ DKM itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu, nah, kotak amal kenceleng yang ada di masjid masing-masing ini perlu legalitasnya jelas. Nah, kalau di situ ada UPZ, nah artinya dia sudah legal, itu legal menyebarkan sedekah tersebut, kenceleng setiap pengajian atau kenceleng setiap Jumatan. Nah, jadi tidak ilegal lagi, itu sudah legal kalau atas nama UPZ setempat gitu. Makanya perlu ini legalitas UPZ itu bagi DKM-nya masing-masing agar tidak dikatakan liar. Nah, yang keempat, langkah kita di masyarakat itu bagaimana mengawinkan muzaki dengan mustahiknya gitu. Misalkan di satu kelurahan itu ada muzaki 10 orang, dia yang layak zakat, atau 20 orang, atau 30 orang, yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian, yang ini sekian.
Tidak boleh zakat nanti itu dan Bajnas mengeluarkan aturan, Kota Tasikmalaya mengeluarkan aturan tidak boleh itu memberikan zakat selain di kelurahan itu sendiri. Orang kelurahan itu sendiri harus zakat di kelurahan itu sendiri. Gitu. Nah itu ada program mengawinkan antara muzaki dengan mustahik gitu ya. Dan ini perlu ditingkatkan dan belum optimal. Hanya baru beberapa kelurahan saja di Kota Tasikmalaya yang 69 kelurahan itu hanya masih bisa dihitung jari gitu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya bagaimana di level pemerintahan misalkan di OPD. Nah ini diharapkan dan alhamdulillah sudah berjalan walaupun belum bisa 100% gitu. Kira-kira yang sudah berjalan ini baru 70% yang sudah berjalan ya dari yang diharapkan. Nah, sumber zakat infak sedekah. Oke. Yang kedua kami harapkan ya gitu dari Masya Allah semua orang yang berhak zakat itu yang potensi zakat itu di kitab Masya Allah dari pekerjaan yang sifatnya fisik saja, mohon maaf ini gitu ya, dalam rangka perbaikan kita juga yang mengerjakan pekerjaan fisik ini mereka itu pemborong kan sudah levelnya sudah muzaki. Alangkah lebih bagus oleh Pak Wali Kota kalau dibuat aturan orang yang melaksanakan pemborongan itu gitu ya, melaksanakan pekerjaan itu dan pekerjaannya miliaran itu harus zakat ke Bajnas kota setempat dan kalau tidak zakat jangan dikasih itu proyeknya, syarat sahnya lah gitu kan. Itu dua dari sumber itu. Kemudian yang ketiga CSR yang disebut CSR sekarang ini Masya Allah dari perbankan, dari pertokoan, swalaya. Di kita kan alhamdulillah ada AP, ada Samudra, ada Jogja, ada Lotte, ada Matahari, ada apa lagi, Masya Allah. Itu mereka kaya oleh masyarakat Kota Tasikmalaya. Nah sekarang kalau dia punya kepedulian kepada masyarakat itu sewajibnya dan sesuai undang-undang. Jadi jangan kemana-mana sedekahnya, zakatnya jangan kemana-mana. Kalau ada pertanyaan bagaimana itu zakat dari luar non-muslim, itu sudah diatur oleh para ahli fikih nanti ya. Anggap saja itu CSR gitu ya. Tentang tasarrufnya ini sudah diatur oleh para ahli fikih. Dan untuk sementara itu yang bisa kami informasikan. Kalau dinilai ya dari yang seharusnya sekali lagi masih jauh, belum berhasil Bajnas Kota Tasikmalaya ini. Kalau dipresentasikan oleh saya baru 20% sampai 30%. Tapi kalau dilihat dari asalnya tidak ada, sekarang jadi 20 sampai 30%, itu sudah lumayan alhamdulillah. Nah, kalau dilihat dari sisi bahwa dari 100%-nya ini masih jauh sekali gitu ya. Mudah-mudahan saya sih periode saya tinggal beberapa bulan lagi dan diharapkan periode yang akan datang itu bisa bisa melanjutkan program ini. Saya kira itu dan mohon maaf apabila ada perkataan dari saya yang kurang baik atau ada hal-hal yang tidak layak saya ucapkan, sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu ya ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kominfo. Terima kasih juga kami sampaikan di sini Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Kepala Dinas Sosial, Dinas Kominfo, semuanya, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga, semua stakeholder, semua masyarakat, para muzaki, para UPZ yang bisa membantu kami untuk terlaksananya zakat infak sedekah di Kota Tasikmalaya ini dengan baik. Yang sempurna hanya rokok, yang lain nggak ada yang sempurna gitu. Mudah-mudahan
Tapi kesempurnaan harus dikejar, walaupun tidak akan bisa sampai kepada kesempurnaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.